Selamat sore, selamat datang di Red Talks. Saya Nisfi Kurniawati. Red Talks adalah salah satu program dari Departemen Komunikasi dan Informasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Ampel Surabaya. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang suatu pembelajaran menggunakan presentasi. Ini telah hadir bersama saya Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Ansori, selaku bidang akademik dan kelembagaan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Siap. Kemarin kami telah mengumpulkan beberapa data-data mengenai pembelajaran di kelas-kelas yang menggunakan presentasi. Ya. Dan tidak sedikit dari mereka mengakui bahwa presentasi yang dilakukan mahasiswa sekarang itu kurang bisa dipahami. Dan banyak dari mereka yang masih terpacu dengan teks. Gitu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, sebagai dosen yang masih mengampu mata kuliah juga, apakah itu benar terjadi Pak di kelas? Kalau dari pandangan Bapak sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Fenomena seperti itu bisa jadi terjadi dalam proses pembelajaran dalam kelas karena tingkat kesiapan baik dosen maupun mahasiswa itu juga variatif. Permasalahan itu muncul karena tingkat kesiapannya ini yang kurang fix sehingga ketika presentasi tidak bisa maksimal itu bisa jadi dilatar belakangi oleh ketidaksiapan transformasi knowledge yang disampaikan oleh dosen atau ketidaksiapan mahasiswa untuk melakukan proses penerimaan transfer knowledge itu sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan kapasitas dan skill yang dimiliki. Sehingga ketika proses itu tidak terjadi maka presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena proses transfer knowledge-nya itu masih kurang fix, kurang kuat. Nah, apakah sebelumnya dosen itu tidak diberikan tugas untuk mencontohkan presentasi yang baik dan benar itu seperti apa? Oke, sebenarnya itu tergambar di RPS ya, rencana pembelajaran semester, Ya. bahwa di RPS itu kemudian dijelaskan tentang materi apa yang akan disampaikan dalam mata kuliah itu, termasuk metodenya, ya, teknik yang digunakan, bahkan sampai pada bentuk evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat penerimaan mahasiswa dari proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga seharusnya di dalam RPS itu juga kemudian muncul bagaimana teknik dan strategi proses transformasi knowledge atau proses pembelajaran itu dilakukan. Ya, kalau seandainya tidak hanya berpaku pada satu metode atau satu teknik, tentunya dengan banyak teknik, maka di antara salah satu teknik yang niscaya harus disampaikan oleh dosen itu adalah teknik presentasi, karena si dosen itu sendiri kan juga mempresentasikan Ya, betul. RPS-nya kan, Ya. RPS-nya terus kemudian menjelaskan tentang bagaimana mata kuliah itu akan dilakukan proses pembelajaran itu di awal. Nah, terus kemudian di dalam proses pembelajaran selanjutnya dosen kan menjelaskan tentang kisi-kisi materi dan bahkan kemudian aspek-aspek penting dari tema-tema yang akan dibahas. Baru kemudian ada proses penugasan dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mempresentasikan kaitannya dengan materi pembahasan yang dikaji di dalam setiap minggu pertemuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya dosen juga seharusnya menjelaskan tentang bagaimana teknik presentasi Seharusnya, yang Pak, baik itu dilakukan. Tapi kalau kejadian di lapangannya, saya temui itu memang satu Sekian dua banyak. Ya. Ya bisa jadi Pak dosen itu menganggap bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh dirinya ketika presentasi itu juga bagian dari penjelasan kepada teman-teman mahasiswa meskipun tidak secara langsung, bahwa
presentasi itu seperti ini, diawali dengan ini, dan terus kemudian bagaimana mulai dari pembukaan, opening, sampai closing. Bagaimana itu dilakukan, termasuk ketika membutuhkan perangkat-perangkat elektronik sebagai pembantu di dalam proses penjelasan tentang materi, ya, misalnya PowerPoint dan lain sebagainya. Itu kan dikasih contoh oleh dosen. Seandainya pun tidak memberikan penjelasan, maka sebenarnya teman-teman mahasiswa kemudian bisa mengamati bagaimana dosen itu kemudian memberikan presentasi terhadap materi perkuliahan yang dilakukan. Ya, terlebih dari kelebihan dan kekurangan masing-masing kan kemudian kita bisa ambil aspek-aspek kuat yang dimiliki oleh dosen tertentu, kemudian kita kombinasikan, gitu. Tapi Pak, tidak jarang itu dosen memberikan topik materi yang akan dibahas besok, tapi hanya sekedar nama tema, tidak dikasih prolog. Besok ini menjurusnya materi seperti ini ya, dibahas ini. Mereka cuma ada tema secara garis besar sudah. Jadi otomatis bagi mahasiswa yang kita mau cari bahan-bahannya, mau cari referensinya, itu terkadang bingung karena tidak ada spesifikasinya gitu. Nah, itu yang kurang pas. Seharusnya kan ada penjelasan secara ya minimal garis besar dari apa yang akan diberikan tugas kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa punya acuan. Bagian-bagian ini yang kemudian nanti harus dipresentasikan. Bagian-bagian ini yang harus dilengkapi dengan data. Bagian-bagian ini yang harus kemudian ada improvisasi pengembangan sumber referensi misalnya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba langsung ada tugas terus kemudian suruh buat materi untuk presentasi tanpa ada penjelasan, ya kurang pas. Ya. Seharusnya ketika di awal, ketika menjelaskan tentang RPS, minimal outline secara agak detail itu bisa dijelaskan oleh dosen. Jadi dosen bisa menjelaskan masing-masing item tema yang ada di RPS itu. Nanti di dalam prosesnya mungkin ada pengulangan lagi penjelasan secara lebih agak detail, sehingga gambaran itu akan muncul dalam pemikiran mahasiswa, sehingga tidak sulit di dalam mencari sumber referensi, di dalam mengembangkan pokok bahasan yang seharusnya ada di dalam presentasinya, termasuk kemudian mengembangkan improvisasi di dalam pengembangan materi yang ada di dalam. Bagaimana Pak improvisasi materi? Jadi tidak hanya terpaku pada realitas yang ada di dalam data atau dokumen buku jurnal, tapi kemudian bagaimana itu didialogkan dengan realitas empirik yang terjadi dalam realitas kehidupan kita, sehingga ada semacam dialog antara konsep dengan realita. Nah, itu yang seharusnya dilakukan, sehingga presentasinya kemudian menjadi menarik, tidak monoton. Kenapa? Karena presentasi yang dilakukan adalah hasil dialog antara konsep dengan realita yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi hidup, suasana presentasi itu hidup karena berbasis realita, bukan ngawang-ngawang hanya di langit ya, tapi tidak landing di permukaan bumi. Nah, dengan dialog itu antara konsep dengan realita, teori dengan realita, akhirnya kemudian ada terjadi kesenjangan. Teorinya bunyinya gini, realitanya bunyinya gini. Konsepnya bunyinya gini, empiriknya berbunyi gini. Lah terus apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan ini, gap antara teori dengan realitas. Nah, itu kan menarik kemudian ketika dijadikan sebagai bagian dari inovasi pengembangan materi pembahasan yang disampaikan dalam presentasi. Tapi Pak, ketika selesai presentasi, itu memang benar dosen mengomentari, tapi mengomentari segi kekurangan penyampaian materinya, tidak mengomentari bagaimana mahasiswa itu berbicara, seperti itu. Aspek teknisnya maksudnya? Ya, teknisnya juga belum pernah saya temui ya. Iya. Ya, itu juga hal selanjutnya yang seharusnya dilakukan proses penguatan terhadap skill mahasiswa dalam presentasi. Ada semacam review dari proses presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Tadi ketika mempresentasikan kelemahan-kelemahannya di aspek-aspek ini.
Terus kemudian itu secara skill presentasinya. Nah, baru kemudian masuk pada materi atau substansinya. Tadi yang agak lemah presentasinya terkait dengan data-data empiriknya itu bagian-bagian ini. Jadi ada kombinasi antara bagaimana teknik presentasi dan materi yang dipresentasikan. Seharusnya komentar ya, mungkin meliputi dua hal itu. Dua hal itu harusnya Pak ya. Terus kadang ini juga Pak, dari mahasiswanya pun mereka tidak menyadari atau memang sadar tapi tidak mau melakukan bahwa presentasi itu sebenarnya penting. Selain untuk menyampaikan materi, sekedar menyelesaikan tugas, tapi ada pembelajaran tentang bagaimana cara berbicara di depan umum. Ya mereka sepertinya juga menyepelekan hal itu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, apakah benar itu? Bisa jadi karena mereka tidak paham tentang betapa kemudian skill dan kapasitas bisa berbicara di hadapan publik atau public speaking dalam berbagai variannya itu sangat penting dalam rangka kedepannya di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dalam berbagai profesi apapun, ketika public speakingnya bagus, cara ngomongnya, cara presentasinya di hadapan publik bagus, mengesankan, terus kemudian argumentasinya bagus, kuat, analisis rasionalnya pas. Nah, itu kan akan berdampak pada dia sendiri, baik secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya dalam berbagai aspek kehidupan mahasiswa betul, itu ya. Sehingga ketika mahasiswa belum menyadari, bisa jadi karena mereka belum menyadari bahwa itu penting, sehingga mereka kemudian tidak terlalu mengupayakan secara maksimal bagaimana proses presentasi yang baik. Ya, sehingga ya ketika presentasi ala kadarnya dan dengan modal pas-pasan, bahkan materinya pun pas-pasan, dan itu yang kemudian menjadikan materinya menarik, tidak menarik, dan akhirnya proses pembelajaran di dalam presentasi, baik presentasi sebagai skill maupun materi substansi yang dipresentasikan itu tidak terlalu kuat, dan ini sebenarnya juga merugikan. Nah, ini mengacu pada akar di perbincangan sore ini, Pak. Ya. Jenengan sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik, apakah ada opsi-opsi terobosan baru mengenai bagaimana mengasah skill presentasi dari mahasiswa ini? Sebenarnya masing-masing dosen itu di awal itu ada yang namanya pelatihan untuk kurs desain. Bagaimana mendesain sebuah perkuliahan secara maksimal, menarik, ada istilahnya pokok akhirnya menarik gitu ya. Sudah pernah dilakukan, Pak? Menarik. Setiap dosen di awal itu ada pembekalan itu. Nah, jadi ada pembekalan itu. Jadi kalau dosen-dosen yang junior, apalagi yang junior, jadi saya dulu ada beberapa kali proses penguatan terhadap bagaimana skill pembelajaran yang bagus, bagaimana proses transformasi knowledge dengan keterampilan yang variatif itu bisa dilakukan oleh dosen, sehingga dosen itu di dalam proses pembelajarannya tampilnya menarik, lupa saya istilahnya. Pokoknya belakangnya itu menarik. Menarik sehingga animo mahasiswa di dalam proses perkuliahan yang dilakukan itu kemudian menjadi kuat. Ya. Proses transformasi knowledge juga akan bisa terselenggara dan terjadi secara maksimal. Lah, ya mungkin ketika sudah mendapatkan pengetahuan atau penguatan tentang keterampilan bagaimana proses pembelajaran yang baik dilakukan oleh dosen di awal, tapi di dalam proses selanjutnya itu kan ya kadang ya mungkin tidak mempraktekkan itu secara keseluruhan, atau ya bisa jadi karena ada aspek-aspek yang lain yang kemudian menjadikan dosen itu
tidak maksimal dan all out di dalam proses pembelajarannya, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan proses kepada mahasiswa secara lebih kuat dan menarik. Tapi Pak, melihat dari program itu tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal gitu. Apakah ada terobosan lain? Kita sebenarnya hampir setiap tahun ya, tahun akademik itu ada semacam refreshing gitu, bagaimana proses pembelajaran yang menarik, bahkan sesuai dengan up to date-nya ya. Up to date ya. Misalnya yang kemarin itu kita lakukan pembelajaran berbasis OB ya. Education based outcome. Jadi pembelajaran pendidikan berbasis outcome. Nah, bagaimana proses pembelajaran dengan mengikuti model OB itu dilakukan? Nah, di antaranya ada strategi dan teknik yang harus dipraktekkan oleh dosen sehingga proses pembelajaran itu kemudian bisa berdampak pada penguatan outcome pembelajaran yang akan didapatkan oleh mahasiswa, sehingga proses pembelajarannya itu sekali lagi menarik. Saya lupa awal-awalnya itu ada istilah akronim yang di akhirnya itu menarik. Itu seluruh dosen, Pak? Seluruh dosen, ya. Kalau mahasiswa memang tidak diundang? Itu karena kaitannya dengan bagaimana dosen bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga terbatas untuk kalangan dosen. Kita beberapa kali mengundang pakar pendidikan dari beberapa perguruan tinggi yang ada, baik dari UNISA, ITS, terus Uniprof, yang membahas tentang UM juga, tentang bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik. Baik Pak, sepertinya cukup sudah perbincangan kita di sore hari ini tentang seputar presentasi yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya di Fakultas Dakwah. Saya Nisi Kuriawati, terima kasih kepada Bapak Ansori yang telah meluangkan waktunya juga. Semoga nantinya podcast ini bisa didengar untuk mahasiswa-mahasiswa dan juga bisa menjadi terobosan baru. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di podcast Red Talk selanjutnya.